update terbaru dari WP Core Team. Nah, teman-teman, di sini kita lihat kami telah merilis algoritma masa tenggang untuk menyempurnakan jeda waktu berdasarkan blok sistem. Nah, kini waktu akan jauh lebih akurat dalam menjeda bagi pioner yang mengalami blok sistem yang dibenarkan untuk jeda, sehingga mengurangi jeda yang tidak perlu. Selain itu, kami telah memperkenalkan fitur baru bagi pioner untuk melaporkan langkah-langkah yang membuat mereka mandek. Nah, di sini artinya teman-teman yang KYC-nya masih tentatif atau belum lulus ya. Nah, di sini bisa cek di daftar periksa mainnet ya di sini ya. Pioner dapat mengklik tautan "Saya butuh bantuan" untuk melengkapi daftar periksa mainnet saya untuk melaporkan. Nah, ingat sahabat semua ya, 30 September 2024 adalah batas waktu pertama masa tenggang. Kirimkan KYC Anda sebelum tanggal tersebut dan ingatkan tim Anda untuk melakukan hal yang sama. Ya teman-teman ya. Jadi update ini sangat penting sekali. Nah, bisa dilihat teman-teman yang masih tentatif atau masih belum lulus KYC, nanti akan ada tautan ya, itu yang belum lulus ya, tautan di daftar periksa magnetnya ya teman-teman ya. Grace periode detail. Nah, coba kita lihat di sini. Grace period details. Oke sahabat, jadi open mainnet memang sudah ditentukan akhir tahun ini, kemungkinan awal tahun sudah dibuka jaringannya untuk dunia ya. Untuk blockchain ini nanti bisa terkoneksi dengan Bitcoin, dengan Fiat, dengan Ethereum, dengan USDT ya. Mungkin kalau nanti ada rupiah digital sudah launching, dan tentunya akan bisa langsung swap ya. Itu ya teman-teman ya. Menetapkan masa tenggang migrasi KYC dan mainnet, langkah strategis menuju jaringan terbuka. Masa tenggang diperlukan untuk membesarkan pi untuk open network atau jaringan terbuka. Selama periode ini, pioner harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama. Jadi begini ya, dari 1 Juli ya, Juli, Agustus, September ya. 1 Juli sampai Agustus, September, terakhir berarti 30 September ya. Nah, 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk misalkan KYC dan migrasi mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Jadi batas migrasinya itu 6 bulan. Artinya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, akhir tahun kemungkinan akan terjadi open mainnet atau jaringan dibuka, atau mungkin sudah ditutup semua sama core team. Sementara itu mungkin seperti itu, dan akan dibuka jaringan utamanya ya. Bisa digunakan di marketplace ya, sudah untuk eksternal ya, di blockchain lainnya nanti akan terkoneksi ya, terintegrasi dengan Pi Network API ya. Oke ya teman-teman, segera lakukan KYC ya, karena ini masih panjang kalau kita bacakan di sini ya. Nah teman-teman ya, ini masih ada masa tenggang, masih ada kesempatan, silahkan ya, segera lakukan KYC yang macet, yang tentatif, yang belum lulus ya, laporkan ke core team. Nah, apa yang terjadi jika pioner tidak melakukan KYC dalam periode 6 bulan sampai migrate ya? Nah, resikonya teman-teman ya, sangat beresiko sekali ya. Nah, kita sini baca di sini. Periode tenggang adalah periode 6 bulan di mana pioner harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke open network. Mereka harus melakukan ini untuk mempertahankan semua pi mereka yang ditambang. Jika pioner gagal mengajukan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama terhitung 1 Juli 2024, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan pi mereka dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli, kecuali blok sistem tertentu yang menghentikan penghitung waktu mundur mereka akan kehilangan sebagian besar saldo pi sebelumnya. Selain pi yang ditambang dalam 6 bulan terakhir ya, akan kehilangan sebagian besar saldo pi sebelumnya. Selain pi yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum pi mereka dimigrasikan. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pioner. Oke ya. Secara khusus untuk menghindari kehilangan sebagian besar pi yang ditambang, pelopor harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggang waktu yang masing-masing. 1. Menyerahkan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama ya, dalam masa tenggang tadi ya, yang berarti batas waktunya adalah 30 September 2024.
Lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan, yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember 2024. Ya teman-teman, ini harus selesai semua ya, 6 bulan ini. 3 bulan pertama 30 September ini waktu KYC awal ya. Kemudian daftar periksa mainnetnya ini untuk migrasi ke mainnet ini dikasih waktu 3 bulan juga ya. Setiap orang yang belum migrasi ke mainnet akan memiliki penghitung waktu masa tinggal masing-masing. Penghitung waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah khusus berikut. 1. Nah ini hati-hati, bisa diblokir akunnya ya. 1. Tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Terjebak dalam proses KYC lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Jadi ini bisa diblokir oleh core team. Tidak bisa bertransaksi di eksternal blockchain lainnya, dan tidak bisa transfer koin mereka ya, jual beli tidak bisa nantinya karena diblokir tadi ya. Setiap kali ada tindakan tertunda dalam proses yang harus dilakukan oleh Pioneer, baik itu pengajuan ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa dan lain-lain, penghitung waktu mundur akan dilanjutkan dengan asumsi bahwa Pioneer memiliki sisa waktu X bulan pada penghitung waktu saat dilanjutkan dari jeda. Pioneer memiliki waktu KX atau 1 bulan, mana yang lebih lama untuk menyelesaikan langkah-langkah KYC dan migrasi yang tersisa. Oke, ini sangat penting sekali teman-teman, segera lakukan KYC yang belum ya. Ini sini ada catatan bagi pelapor yang belum pernah mengajukan aplikasi KYC sebelumnya, batas waktu pertama mereka adalah 3 bulan, bukan 6 bulan, sebelum mereka harus mengajukan aplikasi KYC setelah memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan cukup waktu guna menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses dan PAI mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Batas waktu awal 3 bulan bagi pelopor yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu antar muka. Jadi ini yang belum KYC ya, itu ada waktu penghitung mundurnya ya teman-teman ya. Contoh periode tenggang untuk berbagai skenario Pioneer. Ini kalau kita bacakan panjang, intinya segera lakukan KYC ya. Ada lagi yang belum selesai KYC itu ada tombol laporan ke core team ya, untuk bantuan yang macet-macet, yang tentatif gitu kan, yang belum di ACC, belum lulus, nanti bisa laporkan ke core team masalahnya apa ya. Oke ya, tetap semangat teman-teman. Oke, kita akan sedikit membahas dari tweetannya Revel Ntemek ya. Di sini kita terjemahkan langsung berita dari Amerika Bank ya, Bank of America. Mata uang kripto dianggap setara dengan uang tunai. Mereka menerima mata uang kripto sebagai setara dengan uang tunai atau uang fiat ya, uang cash seperti itulah ya. Yang menunjukkan bahwa mereka akan menerapkan Web3 ke sistem pembayaran PAI, karena ini adalah teknologi jaringan Pi yang setara dengan Web3 ya. Nanti mata uang digital ya, seperti rupiah digital, dolar digital, yuan digital, kan sudah ada yang yuan digital ya. Rupiah nanti sebentar lagi launching ya, itu nanti bisa terintegrasi dengan jaringan blockchainnya PAI ya. Artinya uang PAI ini adalah uang. Makanya teman-teman yang ikut menambang yang sudah migrasi, berbahagialah karena tidak akan lama teman-teman akan jadi orang kaya. Ini nyata nanti ya, bisa dibuktikan nanti ya. Nanti Bitcoin itu karena semakin nilainya tinggi kan, ini membantu orang-orang kecil ini pay network ini ya, yang setia menambang ya, mereka lah yang akan menikmati kejayaan menjadi orang kaya baru. Nah, karena Bitcoin nggak mungkin lagi teman-teman bisa membeli, nggak akan kuat membeli. Nah, Bitcoin nanti setelah permainan sudah digunakan para investor dan segala lini bisnis yang pembayaran antar lintas batas negara, ekspor impor. Wah teman-teman, nanti yang pionir ini ya, yang memiliki koin PAI ini akan menjadi miliarder, bahkan triliuner mungkin gitu ya. Bisa terjadi, bisa teman-teman ya, semangat. Di sini ada Bank of America ya, di sini types of transaction. Nah, kita lihat di sini ya. The section title types of transaction has been revised to clarify that cryptocurrency is. Nah, sini mana tadi ya? Sini ya. Considered a cash equivalent treat as a cash advance. Artinya cryptocurrency adalah sama saja dengan uang tunai ya. Disebut juga mata uang atau uang tunai, mata uang kripto, tapi bisa digunakan juga untuk pembayaran atau uang ya. Jadi teman-teman yang punya Pi Network ini siap-siap saja
yang sudah migrasi, yang lulus KYC, kemudian tahun depan sudah bisa menikmati transaksi jual beli pakai Bitcoin ya. Mungkin mau trading di Bitcoin, bisa juga nanti hadir di forex juga ya. Halnya Bitcoin, Ethereum sekarang sudah hadir juga di broker-broker forex juga ya, dengan mata uang fiat lainnya. Oke teman-teman, tetap semangat, bisa beli Pajero ataupun bisa beli Tesla pun nantinya juga akan bisa dibayar dengan Paycoin. Itu akan menjadi kenyataan teman-teman sahabat yang bersabar, yang percaya dengan adanya teknologi mata uang digital cryptocurrency. Pay Network adalah revolusi uang. Salam petir, jedar, jeder, jedor.